Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Kelasku. Kelasku ini adalah rancangan aplikasi e-learning dari kelompok kami. Ya, ini adalah anggota-anggota kelompoknya. Ada Hernianti, Naufal Zafran, Sabrina, Muhammad Anunda Faris, Rosita Dewi, dan saya sendiri Eki Prasetya. Ya, yang pertama latar belakang aplikasi. Jadi aplikasi ini untuk mendukung pembelajaran yang terdapat berbagai macam strategi dan metode yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, penyebaran ilmu teknologi di kalangan akademisi pun semakin ikut berkembang. Sehingga kegiatan belajar mengajar di perkuliahan dirasa tidak cukup hanya dengan bertatap muka. Maka dari itu, dengan melihat keadaan kita sekarang, sistem pengajaran dengan metode jarak jauh itu pun dirasa perlu. E-learning ini memungkinkan kita dapat belajar di luar atau di jam sekolah, memberi suasana yang berbeda karena belajar tidak hanya di dalam kelas saja, namun dengan adanya fasilitas website ini, sehingga proses belajar mengajar akan terasa lebih mudah, efektif, dan menyenangkan. Melihat permasalahan yang ada, maka kami selaku kelompok 2 ini membuat penelitian yaitu dengan judul rancangan aplikasi e-learning Kelasku, yang mana ini kami mengambil referensi dari Google Classroom dan MOLS, yaitu Mula Warman Online Learning System. Ya, next. Pengembangan perangkat lunak. Jadi jenis pengembangan yang kami gunakan ini yaitu menggunakan metode prototype. Menurut OGDDKK tahun 2012 menyampaikan bahwa prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan dihasilkan prototipe sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Ya, next. Adapun tahapan yang kami lakukan di sini ada 7 tahapan, tapi kami memakai hanya 3 tahapan karena untuk tahapan yang 4, 5, dan 6 dan 7 ini yaitu akan dilakukan oleh developer atau pengkodean yang tidak kami lakukan. Ya, adapun di sini pengumpulan kebutuhan yaitu tahap-tahapan proses perangkat. Tahap-tahapan ini kelompok kami melakukan diskusi menggunakan aplikasi Zoom mengenai perangkat lunak apa yang akan kami buat, lalu tujuan dari perangkat lunak yang kami buat ini. Lalu tahapan ini kelompok kami juga menentukan logo, pemilihan warna pada logo itu, dan pemilihan warna pada aplikasi UI-nya. Lalu ada juga dan target penggunanya, berdasarkan target penggunanya kami menentukan itu semua. Lalu membangun prototyping ini pada tahapan ini kelompok kami membuat prototipe yang memperlihatkan bagaimana sistem bereaksi ketika ada input dari pengguna. Lalu ada evaluasi prototyping ini. Pada tahapan ini, kelompok kami kembali mengadakan diskusi terhadap prototipe yang telah kami buat. Lalu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelompok, dan menurut kami jika ada yang kurang akan kami tambah gitu. Lalu untuk tahapan selanjutnya, kita pengodean sistem ini seperti yang saya katakan di awal, pengodean sistem, menguji sistem, dan evaluasi sistem dan menggunakan sistem ini tidak kami lakukan karena ini dilakukan oleh tim developer. Yang kami lakukan hanyalah sampai di tahap perancangan prototipe. Selanjutnya, perancangan tampilan akan dijelaskan oleh anggota kami yang lain. Perancangan tampilan ini ada 16. Yang pertama itu ada user compatibility. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini adalah menggunakan desain yang modern dan fresh dengan background berwarna biru dan putih. Warna tersebut dipilih karena mewakili generasi milenial untuk penggunaan fontnya, yaitu font sans serif, yang dimana font tersebut melambangkan sesuatu yang modern. Next. Selanjutnya ada product compatibility. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini adalah ketika absen, maka status akan berubah menjadi sudah absen. Dan juga ketika mengerjakan kuis akan mendapatkan nilai. Next.
Selanjutnya ada text compatibility. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini, ketika user ingin mengecek nilai, maka tinggal memilih atau mengklik mata pelajaran apa yang ingin dilihat. Setelah diklik, maka akan tampil nilai dari mata pelajaran yang dipilih. Next. Selanjutnya ada workflow compatibility. Contohnya pada rancangan aplikasi ini adalah terdapat pada bagian mata pelajaran yang dimana tidak terlalu banyak menu. Di sini user bisa memilih apa yang ingin dilakukan seperti masuk Zoom, absen, mengerjakan tugas, chat, dan keluar kelas. Next. Kemudian ada konsistensi. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini adalah menggunakan warna yang seragam pada setiap menunya, yaitu tetap konsisten dengan warna biru dan latar belakang yang berwarna putih. Next. Selanjutnya ada familiarity. Contohnya pada aplikasi learning ini adalah pada tampilan onboarding, yaitu menampilkan gambar seseorang yang sedang belajar, yang berarti aplikasi ini diperuntukkan untuk pembelajaran. Next. Kemudian ada simplicity. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini adalah menggunakan desain yang simpel, tetapi tetap elegan. Dan juga pada tampilan homepage tidak terlalu banyak menampilkan banyak menu yang membuat user kebingungan. Next. Selanjutnya ada direct manipulation. Contohnya pada rancangan aplikasi learning ini adalah menghadirkan fitur dark mode yang dimana bisa diubah sesuai kemauan user, mau yang gelap ataupun terang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Selanjutnya, what you see is what you get. Contohnya pada rancangan aplikasi sistem adalah ketika user mengklik salah satu chat teman, maka akan tampil isi chat tersebut. Next. Flexibility. Contohnya pada rancangan aplikasi ini adalah ketika siswa mengerjakan tugas, maka ketika ingin keluar ada pilihan simpan atau tidak. Next. Selanjutnya, responsiveness. Responsiveness adalah sistem yang harus mempunyai respon yang baik terhadap keinginan user, karena pada dasarnya manusia tidak suka dalam hal menunggu. Next. Selanjutnya, invisible technology. Contohnya pada rancangan aplikasi e-learning ini adalah ketika mengklik link yang ada pada kelas, maka akan langsung terhubung ke Zoom. Next. Selanjutnya, robustness. Contohnya pada rancangan aplikasi e-learning ini adalah memiliki fitur keluar kelas jika salah memasuki kelas. Next. Protection. Contohnya pada rancangan aplikasi e-learning ini adalah ketika user membuat username tetapi ada muncul pesan username tidak tersedia, maka itu artinya user harus membuat nama yang baru sampai muncul pesan username tersedia. Next. Ease of learning and ease of use. Contohnya, pada rancangan aplikasi ini adalah ketika ingin membuat kelas, maka dengan mudah user bisa melihat tools yang ada pada atas kiri atau bagian bawah kanan. Setelah tools tersebut diklik, maka langsung masuk pada menu buat kelas. Next. Control. Contohnya pada rancangan aplikasi e-learning ini adalah ketika user salah memasukkan username atau password, maka akan tampil pesan username atau password salah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Japran. Menentukan user aplikasi. Yang pertama ada fokus pada user, mengetahui siapa penggunanya. Penggunanya tentu saja pengguna aplikasi ini adalah dari kalangan pendidikan atau pelajar serta pengajarnya. Yang kedua, mengetahui siapa pemakainya. Untuk aplikasi ini, pemakaiannya adalah para pelajar serta guru atau dosennya.
Dengan kata lain, aplikasi ini diperuntukkan untuk memudahkan pengajar dan siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga ada Persona. Kelasku merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang ditunjukkan untuk kegiatan pembelajaran online. Persona yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi ini terdapat pada bagian profil diantaranya nama, foto profil, asal sekolah, nomor HP, notes, serta teman dan kelas. Dua elemen penting yang ditampilkan dalam persona di bagian kelas. Yang keempat, persona yang baik. Pada masa sekarang, kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung, oleh sebab itu, dalam aplikasi pembelajaran online ini dapat membantu para pelajar serta guru untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh atau dilakukan secara online. Yang kelima, permasalahan pada pengembangan produk. Belum pada tahap pengembangan aplikasi. Dan yang keenam, penilaian user. Tidak dapat menuliskan penilaian user karena tidak sampai tahap ini. Next. Selanjutnya ada skenario. Sebenarnya skenario ini memiliki berbagai macam. Yang ditampilkan hanya satu karena sangat banyak. Yang pertama ada tasknya itu daftar, usernya adalah pengajar dan murid. Subtasknya ada masukkan nama lengkap, username dan email. Yang kedua masukkan password dan konten password. Yang ketiga pilih gender, 4 daftar, yang kelima daftar dengan Google atau Facebook. Di bagian ini, goals atau kompetensi inti adalah melakukan pengisian data seperti nama lengkap, username, email, password, dan konten password serta gender. Deskripsinya, alurnya tuh pengguna diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, username, email, password, dan konten password serta gender. Jika sudah mengisi data, pengguna dapat melakukan klik pada tombol daftar dan akan ada muncul notifikasi berhasil. Keterangannya, di bagian username tidak boleh sama dengan username yang telah dipakai dan akan ada notifnya. Daftar juga bisa lewat atau melalui Google ataupun Facebook. Next. Selanjutnya ada model navigasi. Model navigasi yang digunakan adalah navigasi hierarki. Struktur navigasi hierarki biasa disebut struktur bercabang, merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya ada pada di gambar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan anggota yang lain. Jadi di sini ada user flow. Nah, user flow yang ditampilkan di sini hanya mengerjakan tugas. Kita ambil contoh untuk mengerjakan tugas. Jadi dimulai dari lalu login. Tapi jika belum ada akun bisa daftar dulu. Jika sudah tinggal login, user memasukkan username dan password. Jika gagal akan kembali ke login untuk memasukkan username dan password yang benar tadi. Jika benar akan masuk ke menu. Lalu di menu itu terdapat 5 menu utama. Untuk mengerjakan tugas, user memilih menu kelas, lalu akan masuk ke halaman kelas. Nah, di halaman kelas, user bisa memilih kelas apa yang akan dikerjakan tugasnya. Setelah dipilih, user akan masuk ke halaman aktivitas yang terdapat di kelas tersebut. Nah, di aktivitas tersebut terdapat tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Nah, user dapat memilih tombol dengan menekan tombol kerjakan, lalu mengisi tugas yang ada, mengirim tugas, dan selesai. Lalu untuk perancangan prototipe aplikasi dan tool pendukung pembuatan prototipe, kami di sini untuk desainnya menggunakan software Adobe XD, yaitu software keluaran dari Adobe yang memang diperuntukkan khusus untuk desain user interface. Untuk prototipe mockup-nya, kami menggunakan aplikasi berbasis web bernama InVision. Software ini berfungsi untuk membuat hasil desain tadi diolah menjadi mockup yang dapat memberikan gambaran bagaimana implementasinya ketika menjadi aplikasi. Jadi ini adalah contoh bagaimana mockup tadi dijalankan.
Masuk layarku. Oke. Kita masuk ke awal. Awalnya kita di sini ada splash screen. Nah, di splash screen ini jika kita tekan akan masuk ke menu onboarding. Kita bisa memilih daftar atau masuk. Karena anggapannya di sini kita belum punya akun, jadi kita pilih daftar. Lalu kita isi semuanya, lalu daftar. Nah, pendaftaran berhasil akan dialihkan ke menu onboarding kembali, dan lalu kita bisa masuk. Kita masukkan username tadi, dan passwordnya lalu masuk. Nah, di sini ada tampilan-tampilan menu-menu yang ada. Nah, kita ambil satu contoh untuk mengerjakan tugas. Sebenarnya mengerjakan tugas ada dua cara di sini, yaitu cara pertama shortcut di homepage. Jadi sebetulnya user nggak perlu masuk ke menu kelas ini untuk mengerjakan tugas, cukup kerjakan di sini, lalu bisa dikerjakan. Untuk cara kedua, bisa masuk di menu kelas dulu, lalu kita bisa pilih kelas, dan di sini ada aktivitas-aktivitas yang ada. Kita bisa milih mengerjakan di sini. Nah, sama tampilan dengan apa yang ada di shortcut homepage tadi. Lalu kita ambil contoh untuk chat. Kita cari. Nah, di sini ada menu sosial. Pada chat, kita bisa pilih yang ingin di-chat. Seperti contohnya ini. Atau ingin membuat chat baru, ada di sini. Tinggal cari tombol teman. Tombol chat baru. Lalu untuk contoh selanjutnya ada penggantian tema. Ada di masuk pengaturan, di profil pengaturan, tema, lalu kita bisa pilih tema gelap atau terang. Nah, misalnya gelap, akan berganti ke gelap. Bisa kita simpan, lalu akan kembali ke menu awal. Jadi ini tampilan dark mode dari aplikasi kelasku. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Hernianti. Selanjutnya ada merancang tampilan aplikasi dan jaringan semantik. Yang pertama ada beranda. Di dalam beranda itu ada navigasi. Pada bagian navigasi, klik mata pelajaran pada bagian tugas untuk mengerjakan tugas yang ada. Kemudian ada klik mata pelajaran pada bagian absen untuk mengisi daftar hadir. Dan klik mata pelajaran pada bagian kuis untuk mengerjakan kuis. Untuk keterangannya, bagian tulisan tugas, absen, dan kuis memakai Montserrat Semibol ukuran 16, dan deskripsinya memakai Montserrat Semibol ukuran 9. Kemudian pada bagian kelas, untuk navigasinya, klik buat kelas untuk membuat daftar kelas yang baru. Kemudian, klik mata pelajaran pada daftar kelas untuk melihat lebih rinci. Keterangannya, pada bagian menu kelas, pakai Montserrat Semibol ukuran 18, kemudian untuk buat kelasnya, Montserrat Semibol ukuran 14, daftar kelasnya memakai Montserrat Semibol ukuran 10, terus judul kelasnya pakai Montserrat Bol ukuran 15, dan deskripsi kelas memakai Montserrat Semibol ukuran 10. Selanjutnya, jaringan semantik. Pada jaringan semantik, di homepage kita bisa mengerjakan tugas dengan menekan tombol mengerjakan tugas. Kemudian bisa juga mengerjakan kuis dengan menekan tombol mengerjakan kuis. Kemudian dari homepage juga kita bisa mengisi absen. Setelah absen, kita bisa mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas atau kuis, kita bisa exit kembali ke homepage. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.